Halo teman-teman, sering merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan structure TOEFL, terutama di nomor 1 sampai nomor 15. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan bahas tips and tricks strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kurang dari 1 menit. Ya, masing-masing nomor pastinya ya. Karena dalam structure itu harus mengerjakan ada 40 soal dan 25 menit. Jadi, teman-teman harus mengerjakan kurang dari 1 menit. Without further ado, let's check this out. Baik, structures and written expressions here adalah salah satu sesi di TOEFL ITP di sesi kedua setelah listening, dan dikerjakannya itu hanya dalam waktu 25 menit, soalnya 40 soal ya Bapak Ibu. Dan bisa dibayangkan bahwa dalam waktu 25 menit pengerjaannya berarti dalam satu soal hanya sekitar kurang dari 1 menit harus diselesaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus tahu secara detail tips and tricks, tidak hanya pengetahuan dalam mengerjakannya, tapi strategi bagaimana bisa menjawabnya kurang dari 1 menit. Nah, seperti yang dijabarkan sebelumnya, itu ada structure and written expressions. Dan jadi dibagi dua, nomor 1 sampai 15 kita sebutnya dengan structure part, dan di bagian kedua kita bilangnya written expressions part. Di dua jenis bagian ini mereka punya cara pengerjaan yang berbeda. Di structures, yaitu nomor 1 sampai 15, bentuknya adalah Bapak Ibu harus mengisi blanks atau isian yang kosong dengan jawaban yang benar dengan pilihan A sampai D. Sedangkan untuk written expressions nomor 16 sampai 40 Bapak Ibu harus menentukan mana jawaban yang salah. Jadi dipilih yang salah Bu, Pak, yang nomor 16 sampai 40. Tapi kalau untuk nomor 1 sampai 15 itu lebih ke menentukan mana yang benar. Jadi jangan sampai salah memahami instruksi dalam jenis-jenis ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu kita lihat di sini beberapa jenis strateginya Bapak Ibu. Tadi saya sudah informasikan bahwa di sini kita ada format fill in the blanks. Kemudian di sini juga di bagian ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan bagian mana yang hilang. Apakah subjek, verb, object. Jadi bisa dibilang structure inilah struktur kalimat. Bentuk kalimat itu hilang mana? Ada subjeknya yang hilang kah? Verbnya hilang kah? Atau objeknya kah? Keterangannya kah yang hilang? Setelah itu, Bapak Ibu bisa menentukan juga mana kata kerja yang sejati atau tidak. Nah, kita akan bahas masalah sejati atau tidaknya pada sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah menentukan mana yang hilang, apakah ada kata kerja yang sejati atau tidak, Bapak Ibu harus memperhatikan ada extended versions di sini. Extended versions of subject, verb, object. Biasanya dalam bentuk appositive, participle, or clauses. Detailnya akan dibahas di bagian modul ya Bapak Ibu ya. Bagian modul yang sesuai dengan ada di modul Bapak Ibu. Kemudian, ini ada salah satu strateginya, Bapak Ibu kerjakan nomor 1 sampai 10, lalu pindah ke nomor 16 sampai 20, kemudian baiknya 11-15, dan sisanya 21 sampai 40. Mengapa demikian? Karena ini urutan tingkat kesulitan ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 11 sampai 15 itu cukup sulit. Nah, 1 sampai 10 masih lumayan. 16-20 juga lebih mudah dibandingkan 11-15 ataupun 21 sampai 40. Walaupun ada juga yang tipikalnya, saya lebih baik mengerjakan yang bagian 16-20 terlebih dahulu. Nah, sedangkan di written expressions ini, sebentar Bapak Ibu, di written expression ini, baik, nah sekarang kita ke the written expressions Bapak Ibu. Nah, nanti ada underline words, Bapak Ibu sudah mengerjakan pretestnya, dan di underline words itu Bapak Ibu harus menentukan mana yang salah. Biasanya bentuk salahnya itu ada bentuk grammar, tenses, ya tensesnya benar atau tidak. Word order, apakah dia sesuai dengan misalnya adjective dengan
noun, tapi ditulisnya noun adjective, atau word choice, apakah pemilihan katanya sesuai atau tidak. Kemudian part of speech, apakah bentuknya itu benar, harusnya dalam bentuk noun, adjective, adverb, atau sebaliknya. Kemudian, nah, kata kuncinya ini biasanya ditunjukkan di kata sebelum dan atau sesudah dari kalimat atau kata yang digarisbawahi. Karena tidak semuanya digarisbawahi ya Bapak Ibu. Dan yang tidak digarisbawahi itu adalah kuncinya. Jadi jangan yang diubah yang tidak digarisbawahi. Justru yang tidak digarisbawahi itu adalah kunci untuk menentukan apakah kata yang digarisbawahi itu salah atau benar. Nah, jika ternyata kok ini saya sudah baca yang A, misalnya saya sudah baca kata sebelum sama sudahnya, saya masih bingung ya ini salah atau tidak. Saya jadi bingung kenapa sepertinya tidak ada jawaban yang salah. Maka Bapak Ibu harus baca dari awal sampai akhir. Biasanya penentuan salah atau tidaknya itu bisa dilihat jika Bapak Ibu membaca secara detail, ya, maksudnya secara keseluruhan dari satu kalimat. Dan di sini tidak ada sistem nol ya Bapak Ibu ya, tidak ada sistem nolnya, jadi maksudnya tidak ada sistem minus untuk yang salah, jadi bisa Bapak Ibu usahakan untuk mengisi jika sudah run of time, sudah kehabisan waktu, lebih baik Bapak Ibu mengisi atau menebak saja dibandingkan membiarkan jawabannya kosong. Oke, berikut adalah jalan strateginya. Sekarang kita akan masuk ke yang lebih detailnya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan coba untuk membahas ini ya Bapak Ibu ya, soal, ini salah satu soal complete test di salah satu buku, dan kita akan bahas, saya memberikan ini supaya Bapak Ibu bisa terlebih dahulu tahu ya, untuk bagaimana cara menjawabnya dalam bentuk complete test-nya. Ya, oke, kita lihat di sini nomor seperti yang tadi saya jabarkan sebelumnya. Untuk nomor 1 sampai 15 adalah menentukan mana jawaban yang benar. So you need to fill in the blanks. Isi kosong di sini ya dengan jawaban yang benar. Namun untuk ini nomor 16 sampai 40 itu adalah Bapak Ibu diminta untuk menentukan mana yang salah dari yang kata yang digarisbawahi ini ya. Semoga di sini Bapak Ibu jadi lebih mengerti bentuknya. Jika memang Bapak Ibu belum sama sekali tahu format dari TOEFL. Oke. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu kita lihat, saya sih menyarankan kalau memang Bapak Ibu merasa kesulitan dalam nomor 1 sampai 15, Bapak Ibu bisa mulai langsung dari nomor 16 karena di TOEFL untuk structure itu tidak ada aturan yang ketat bahwa Bapak Ibu harus selalu mulai dengan nomor 1, tidak. Ya Bapak Ibu, jadi waktu 25 menit itu diberikan kebebasan untuk Bapak Ibu untuk menjawab nomor yang manapun. Dan kalau memang misalnya Bapak Ibu mengambil yang TOEFL ITP yang online versions, online testnya, itu juga Bapak Ibu bisa pilih nomornya yang ingin dikerjakan terlebih dahulu yang terlihat di layar komputer Bapak Ibu. Baik, sesuai dengan saya jelaskan sebelumnya tentang tips and tricks dari yang nomor 1 sampai 15 ini, bahwa nomor 1 ini biasanya mereka menentukan mana yang hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini mana hilang kita harus mengidentifikasi dulu. Karena bentuk structure ini adalah bentuk kalimat. Seperti kita ketahui bahwa kalimat itu terdiri dari subjek, verb, objek ya Bapak Ibu ya. Subjek, verb, objek. Ada juga keterangan seperti itu. Nah, di dalam structure ini ada berapa bagian ini tuh dihilangkan. Nah, untuk dihilangkan seperti itu, Bapak Ibu harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Seperti nomor 1 ini, kita lihat dulu ini Kak, seperti in the late 1880s. Let's say, in the late 1880s di sini, termasuk apa? Ini kan keterangan waktu ya Bapak Ibu ya.
Nah, keterangan waktu itu, keterangannya ada. Oke, keterangan waktu bisa ditaruh di depan atau di belakang. Kemudian ada Hull House here. Hull House ini apa nih? Gitu ya. Dia termasuk apa ya? Kita harus baca sampai akhir terlebih dahulu. United States First Welfare State di sini. Nah, kita di sini, ada United States First Welfare State. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu mengetahui ini jenisnya apa. Noun kah? Bukan noun eta teh ya Bapak Ibu ya, bukan seperti itu. Bukan yang bahasa Sunda. Noun kah? Kata benda kah? Adjektif, kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan, kata penghubung, dan segala macamnya. Nah, berhubung di nomor 1 sama 2 ini ya, biasanya ya Bapak Ibu ya, nomor 1 sama 2 ini biasanya itu tidak, apa ya, tidak terlalu kompleks gitu. Biasanya itu mereka yang hilang subjek atau verb saja atau objeknya. Dan belum ada seperti perluasan subjek, perluasan verb yang akan kita bahas di nomor-nomor selanjutnya. Oke, nah seperti Bapak Ibu lihat sini house ini kan house rumah ya, atau misalnya di sini house di sini bisa jadi kayak White House gitu ya, bukan benar-benar biasanya kalau ada H besar seperti ini, ada huruf kapital besar seperti ini itu bukan artinya benar-benar kita namakan rumah-rumah, tapi biasanya ada maksudnya gitu kayak White House, berarti di tempat presiden seperti itu. Di sini kan dibilangnya United States First Welfare State. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa ini juga kata benda. Kata benda itu apa? Kata benda adalah semua hal, objek yang bisa dilihat, dirasakan, disentuh, ya. Jadi indera peraba kita bisa lihat wujudnya. Bahkan hantu ataupun kita yang manusia juga termasuk dalam termasuk dalam kata benda. Nah, sedangkan dalam satu kalimat itu kan tidak bisa cuma semuanya noun. Ya, Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya jabarkan di atas ini. Maka harus ada verb. Ini sudah ada nih objeknya, sudah ada subjeknya. Subjek sama objek biasanya dalam bentuk noun, kata benda. Jadi yang hilang mana Bapak Ibu? Ya, benar sekali. Yang hilang adalah verb. Nah, ternyata di sini juga ada variasi verb ya. Sudah menginfokan bahwa yang hilang verb. Verb saja. Nah, lihat verb saja. Karena verb saja berarti tidak boleh lagi ada bentuknya subjek atau pengganti subjek yang kita sebut dengan pronoun. Maka yang delta ini salah karena ada it-nya. Kenapa salah, Miss? Karena di sini yang hilang verb saja dan masih verbnya berdekatan dengan subjek. Kecuali sudah titik dulu baru bisa ada it. Karena it ini adalah pronoun yang artinya pengganti subjek, pengganti kata ganti orang. Gitu, kata ganti orang atau benda di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, jelas yang delta itu salah. Kemudian bagaimana yang A? Yang A ini juga verb, tapi yang buat salah adalah kalau to infinitive, to dengan verb satu seperti ini Bapak Ibu, sebelumnya harus ada kata kerja. Jadi di sini nih harus ada kata kerja. Nah, misalnya house was to become, jadi harus ada kata kerja lagi. Tidak bisa langsung to become. Ya. Nah, berarti antara dua B sama C Bapak Ibu, B sama C. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tadi yang saya jabarkan tips and tricksnya bahwa pertama mengidentifikasi mana yang hilang, sudah, yang hilang ternyata verb. Kedua menentukan ini tuh yang hilang tuh kata kerjanya kata kerja sejati atau kata kerja semu. Apa sih yang disebut dengan kata kerja sejati atau kata kerja semu? Ini penamaan saya aja ya Bapak Ibu ya. Kalau di grammar lebih kayak yang mana memang kata kerja utama, mana kata kerja pelengkap. Pelengkap itu biasanya bentuknya itu dia klausa. Pelengkap itu lebih kayak dia tuh tambahan informasi atau perluasan kata kerja juga. Nah, biasanya perluasan itu dalam bentuk verb ing, seperti ini, verb ing, atau, jadi perluasan itu bisa verb ing, atau verb ketiga, tapi tanpa to be. Ya, jadi verb ing atau verb ketiga tanpa to be. Seperti Bapak Ibu ketahui, present continuous misalnya ya, Bapak Ibu, misalnya I am learning, I am studying. Nah, itu pasti harus ada to be-nya ya.
Nah, sedangkan kalau kata kerja pelengkap ini atau saya menamakannya kata kerja semu itu tidak memerlukan pakai to be. Sehingga dia itu intinya sebagai pelengkap ya, bukan sebagai yang utama. Lengkap-lengkap itu apa? Dicoret pun, kita hilangkan pun kita masih mengerti makna kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini kata kerjanya yang mana nih? Karena belum ada kata kerja sama sekali, berarti kita membutuhkan kata kerja utama. Kalau membutuhkan kata kerja utama, berarti jawabannya adalah yang bravo. Bukan yang C. Gitu ya, kalau masih belum, itu pasti yang bravo terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini, ingat sekali lagi biasanya nomor 1 sama 2 itu yang hilang masih sederhana, mau subjeknya saja tanpa perluasan subjek, atau verbnya saja tanpa perluasan verbnya. Ya, silahkan yang mana? Kira-kira Bapak Ibu bisa di-post dulu, mana jawabannya? Oke, ya. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Kita lihat dulu. Di sini jelas, misalnya ada verb ya Bu ya, Bapak Ibu. To be itu adalah termasuk verb. Namanya auxiliary verb ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang menganggap kalau to be itu bukan kata kerja, padahal itu juga termasuk kata kerja. Oh, kita sudah punya nih kata kerjanya. Ya, ini udah ada objeknya, ada penjelasan objeknya gitu. Berarti apa? Kalau memang intinya gini aja Bapak Ibu, kalau sudah melakukan verb berarti sisa ke belakangnya itu subjek. Nah, ini kata utamanya ya. Kalau sudah ketemu verb berarti sisa di belakangnya itu pasti subjek. Nah, sama si penulis soalnya ini dipotong. Ya, sama ini kita tahu kalau misalnya subjek itu ya kayak ini aja, hal house ini cuman yang satu. Tapi ternyata juga bisa panjang, dan untuk mengecoh ternyata panjangnya bisa dipotong gitu ya di soalnya. Makanya dipilih yang benar-benar dia noun. Kalau in the language ini ada in-nya, seperti menunjukkan ada apa di language ya. Ini language bla bla harus ada tambahan. Misalnya in the language with the largest alphabet is apa, harus ada tambahan lagi. Jadi nggak bisa pakai in. Apalagi dengan B, sudah ada kata kerjanya, nggak mungkin double to be seperti ini yang buat salah. Apalagi about the language, bla bla, is kemudian itu kita harus ada kayak subject verb lagi, ketemu subject verb lagi. Nah, sedangkan di sini tidak ada. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini kira-kira apa Bapak Ibu? Oke, silakan. Sekali lagi kita pertama harus mengidentifikasi. Oh, ada kata kerja given. Ada juga found. Nah, ini kata kerja keberapa nih Bapak Ibu? Given, found. Kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Nah, kalau bentuknya ini kan kata kerja ketiga ya. Kalau give, gave, given, berarti ini kata kerja ketiga. Nah, kalau kata kerja ketiga, rumusnya sebelumnya itu ada 2 nih Bapak Ibu ya. Yang selalu misalnya setelah bab 3 ini itu ada 2 untuk yang kata kerja utama. Yaitu menggunakan has atau have. Ya, menggunakan has atau have. Has atau have, baru verb ketiga. Atau to be plus verb ketiga. Has atau have itu kita sebutnya dengan perfect tenses ya, present perfect gitu ya. Atau had, sorry. Kita juga bisa ada had kalau misalnya past perfect. Kemudian kalau to be plus verb ketiga itu lebih ke ini ya Bapak Ibu ya, lebih ke arah passive sentence. Nah, jadi harus ada pendahulunya nih, nggak bisa mereka langsung subjek dengan verb ketiga terlebih dahulu. Ya, terutama ini kata kerja
utama gitu ya. Kata kerja utama itu ya dia intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat nih. Di sini kalau misalnya name plankton given udah name dinamai plankton diberikan seperti itu tapi tidak ada penjelasan apakah dia ada has have had-nya atau to be-nya tidak ada ya. Nah, dengan contoh seperti ini berarti sebetulnya sudah bisa kita ini kan ya, di sini kita tidak menemukan has have, tidak ada. Di sini juga tidak ada. Nah, ini plankton's name, ini bukan plankton is name ya Bapak Ibu. Setelahnya adalah noun, berarti ini adalah apostrophe atau possessivity. Ini adalah apa istilahnya itu kepemilikan. Jadi bukan koma s yang yang apa? Yang versi pendeknya dari is ya. Nah, jelas di sini kita ketemu ada yang to be, maka jawabannya adalah delta. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu, oh ya kalau bab ketiga ini. Yang bukannya tadi Miss bilang kalau bisa juga kok bab ketiga tanpa to be, ya bisa. Kalau memang sudah ada kata kerja utamanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya, kata kerja utamanya. Maksud kata kerja utama seperti ini. Ketika mau jawabannya misalnya bravo, jadi di sini tidak pakai to be, the name of plankton given, itu harus pastikan bahwa sesudah atau sebelumnya sudah ada kata kerja utama. Kata kerja utama itu seperti apa? Kata kerja yang sudah ada bentuk dalam secara grammar utamanya sudah benar. Misalnya kalaupun dengan pasif, dia sudah ada to be-nya. Atau tensisnya formatnya benar dengan format utama tensis tersebut. Tidak seperti ini. Kalau the name of plankton given, sedangkan di sini juga found, tidak ada to be-nya, maka jadinya salah. Berarti ini harus yang utama. Harus kata kerja utama. Mungkin teman-teman bertanya juga, tapi ini kan animals found in water, Miss. Kan bisa juga found kan verb kedua. Ya, tapi kalau verb kedua jatuhnya dia bukan kalimat pasif, tapi kalimat aktif. Coba kita terjemahkan. Animals found, ditemukan, menemukan, binatang menemukan, ya. Atau various types of plants and animals found. Various type beberapa jenis tumbuhan mikroskopik dan tumbuhan dan tumbuhan mikroskopik dan hewan menemukan, kan bukan menemukan kan, mereka ditemukan gitu. Jadi jelas found di sini bukan dalam bentuk aktif. Semoga dimengerti ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Kemudian kita ada lagi di sini. Nah, kalau nomor 4 selanjutnya itu sudah mulai ada variasi. Tapi jangan, aduh, pasti susah ya. Enggak, Bapak Ibu, teman-teman semua pasti bisa mengerjakannya asal tahu format dan strateginya. Ya, nah kita lihat. Seperti tadi saya bilang, kalau ini kan jadi lebih mudah ya, teman-teman bisa jawab dengan cepat. Nah ini, kalau misalnya bingung, pertama harus diperhatikan ini dulu nih, yang blank ini nih, kira-kira harus kita nebak dulu. Kalau misalnya panjang seperti ini, nah supaya menghemat waktu, ya baca dulu aja nih yang hilang ini kira-kira apa. Jadi jangan dari awal. Kalau tadi kan karena singkat, jadi kita bisa, oh ya dari awal ya seperti apa ya, seperti itu kita bisa tebak. Tapi kalau di sini tidak demikian ya Bapak Ibu, kalau sudah panjang langsung fokus dulu ke yang bagian blanks-nya. Seperti ini ya, but bla 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 was never completed. Was never completed di sini. Nah, kira-kira apa? Identifikasinya, kata kerjanya sudah ada. Ya, was itu masuk kata kerja. Never completed. Oke, keterangannya di sini. Ya, tidak was never complete. Ini kata kerjanya was never complete itu kata kerjanya. Kita berarti memerlukan subjek. Kalau bukan subjek, berarti semua yang bentuknya kata kerja coret. Nah, ini invented, to invent ini juga kata kerja, ini salah. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu jawabannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Karena invention itu adalah noun. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman ini kita sebut, Bapak Ibu atau teman-teman, di sini kita sebut dengan appositive. Appositive itu apa sih? Sebetulnya itu adalah bentuk
salah satu termasuk yang adjective clause juga ya. Nah, tapi dia terkenalnya itu dengan 2 koma. Ya. Ini tuh dengan 2 koma di sini ya, 2 koma di sini. Nah, ini ada formatnya ya Bapak Ibu ya, ada rumusnya kalau 2 koma seperti ini. Rumusnya yaitu jadi saya kasih nama di sini, kita formatnya ini A, ini B, B itu yang di antara koma, dan ini C ya. ABC formula untuk A positives. Nah, kalau yang A di sini, jadi misalnya A, B, C ya. Maka yang harus dituliskan itu si A di sini adalah dia bentuknya biasanya noun, atau adjective noun. Kita sebutnya dengan noun phrase. Ya, ini si A. Oke. Kemudian sebentar. Yang A. Terus kalau yang B itu dia bentuknya bisa adjective clause. Adjective clause tuh gimana? Biasanya dia itu kayak pakai relative pronoun who, where, bla bla bla. Who, where, when. Ya, dan 5WH itulah ya. Tapi bukan jadi pertanyaan ya ini ya, jadi penghubungnya gitu. Plus subject plus verb. Atau bisa dalam bentuk verb ing atau verb ketiga tanpa to be. Tanpa to be ya. Atau bisa juga noun. Noun atau adjective noun. Jadi dia tuh biasanya tidak adjective plus noun, Ustaz ya. Adjective plus noun. Jadi intinya tuh dia nggak ada benar-benar pure subject verb ya. Kalaupun ada subject verb di sini, dia pakai who, where, when ya. Nah, untuk yang C, Bapak Ibu, teman-teman semua, yang bentuk format C di sini nih ya. C itu biasanya dia langsung verb. Nah, langsung verb plus object. Ini format ya Bapak Ibu harus dipahami dan dihafalkan ya. Karena ini akan selalu ada dan dia ubah-ubah aja, A-nya yang dihilangin, A-nya termasuk apa aja ya. Atau nggak B-nya yang dihilangkan atau C-nya yang dihilangkan seperti itu. Nah, kebetulan di sini A-nya yang hilang nih. Tadi lihat apa? Oh, A itu bisanya tuh noun saja atau adjective noun, selain itu salah. Ya udah, kita tinggal ini aja ya. Oh, innya kan nggak boleh ada kayak innya, keterangan kan ini, berarti ini salah. Terus di sini ada was, ada kata kerja, di A itu nggak ada kata kerja sama sekali, berarti ini salah. Apalagi dengan ini when, keterangan juga jelas. Jawabannya adalah yang A. Cepet kan Bapak Ibu? Kita lanjut lagi. Oke. Oke, nah kita lihat dulu nih, ini kan ini ada koma tapi nggak 2 koma ya, seperti seperti yang ada di nomor sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita harus lihat di sini kita sudah main adjective clause, adverb clause, dan segala macamnya Bapak Ibu. Adjective clause itu apa sih? Adjective clause itu adalah kita harus tahu dulu intinya. Adjective itu kan kata sifat. Biasanya digunakan untuk menerangkan noun, kata benda, misalnya beautiful lady. Beautiful-nya untuk menerangkan lady-nya. Sedangkan kalau adjective clause sebaliknya. Bukan sebaliknya, maksudnya dia sama-sama menerangkan kata benda, tapi
urutannya diubah. Misalnya tadi beautiful lady itu di sini beautifulnya adjective, ini lady-nya noun. Tapi kalau adjective clause, the lady who is beautiful is eating pizza. Nah, who is beautiful is eating pizza di sini nih, who is beautiful-nya adalah adjective clause. Kalau misalnya tadi kan mungkin di awal ini bisanya the beautiful lady is eating pizza. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa tahu di adjective clause karena dia naruhnya ini benar-benar setelah noun. Noun yang mau dijelaskan. Nah, itu kata kuncinya. Kalau mau mau langsung who is beautiful, nggak ada misalnya subjeknya gitu ya, karena who ini untuk pengganti dari si the lady-nya ini, maka tidak perlu pakai lagi subjeknya kalau memang yang dijelaskan itu langsung setelahnya. Nah, kalau seperti ini kan ini ya, to cloud the water when. Nah, when apa nih? Ini kan escape. Yang escape nih siapa? Apakah water-nya escape? Bukan ya, yang escape itu adalah octopus-nya. Nah, octopus-nya ini mengeluarkan black or purple ink, yang apa sih gurita ini ya, tinta ungu atau hitam untuk menghitamkan air ketika mereka mau melepaskan diri. Nah, when di sini bukan milik si the water, dia nggak menjelaskan si the water-nya, dia menjelaskan si octopus-nya yang jauh letaknya di belakang. Nah, itu berarti bukan adjective clause, dia menekan cara melepaskan diri. Nah, itu sebutnya adverbial clause. Nah, kalau adverbial clause ini, terutama jika memang subjeknya agak jauh ya, nggak berdekatan, itu dia harus ditulis lagi subjeknya. Ya, terus lagi subjeknya baru, jadi ada when subject plus verb. Nah, kalau tadi kan adjective clause dia langsung ya, nggak ada subjeknya lagi, karena dia sudah ada subjeknya ini di belakangnya ini nih. Ini cuma penyambung aja. Maka jelas kita perlu subject verb, yang posisinya subject verb adalah yang C. Kenapa bukan B? B, it's escape ini tuh, it's itu kepunyakaan, jadi ini pelarian. Jadi jatuhnya noun, nggak ada kata kerjanya, kita butuh verb. Kenapa yang nggak di sini? Karena kalau ini jatuhnya kalimat tanya, when does it escape? Harus ada kalimat tanya, nggak bisa. When escape, it's dia melepaskan apa gitu. Intinya kan si octopusnya yang melepaskan diri, bukan dia melepaskan sesuatu. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian, oke, nomor 7 di sini. Nah, kita perhatikan dulu nih. Kalau seperti ini lihat, oke, ada koma. Nah, ini harus Bapak Ibu teman-teman ketahui ya. Kalau dalam kalimat itu masih ada koma, berarti awalnya itu pasti tidak mungkin subject verb objek biasa. Maksudnya itu adalah tidak mungkin mereka mulai dengan subject verb normal gitu. Pasti ada embel-embelnya, pasti ada kata tambahannya atau kata penghubungnya seperti itu ya. Kata konjungsinya gitu. Jadi nggak mungkin dia langsung seperti yang B. Nah, yang B ini kayak kalimat yang biasa nih, able to manipulate. Ini bisa kalau ini nggak koma. Kalau ini titik, jawabannya B. Tapi ini koma. Jadi nggak bisa. Ya. Kemudian, ini tidak bisa karena dia normal. Kalimatnya normal, karena di koma nggak boleh kalimatnya normal. Nggak boleh subjek verb objek biasa. Kemudian, berarti kita pilihannya antara A, C, sama delta. Nah, kalau yang A ada seperti ini, kalau ada however, tetap dia setelahnya kalimat harus titik. Sedang ini masih koma, jelas tidak bisa juga. Nah, kita lihat di sini. Antara C sama delta di sini. Oke. Kalau yang C, despite bla 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 bla,
despite itu setelahnya itu harus noun saja atau noun phrase. Jadi nggak bisa despite ability of apes manipulate tuh nggak bisa. Di sini harus ganti. Jadi despite the ability of despite the manipulations ability. Nah, manipulationsnya masuk ke sini jadinya noun. Jadi setelah despite itu hanya bisa pakai verb ing. Pakai verb ing ya, Bapak Ibu. Jadi kalau pakai despite itu pakainya itu despite, in spite of, ya itu pakainya bisa pakai verb ing atau noun phrase. Jadi tidak boleh, kalaupun pakai noun, jadi dia nggak boleh ada verb. Jadi ini kan kata kerja, jelas C itu salah. Maka jawabannya adalah delta. Kenapa delta? Karena although itu boleh setelahnya subjek dan verb. Dan ditambah although, makanya boleh pakai koma. Nah, udah tahu rumusnya ini, lebih mudah ya. Lanjut. Nah, oke. Nah, coba lihat Bapak Ibu ya. Ini koma, sama kan kayak tadi ya format ABC. Ayo diingat lagi. Ini udah approximately 500 varieties. Ini dia noun. Kira-kira juga keterangan saja. Tapi tetap harus ke noun ya. Which trap, ini kan saya bilang tadi kan kalau misalnya which, karena di sini noun, jadi dia nggak masalah kalau nggak pakai subjek lagi, langsung verb. Nah, berarti ini apa nih? Tadi saya bilang konsep yang C. Yang C itu, kalau kita lihat adalah langsung verb. Jadi cari yang langsung verb, Bapak Ibu. Pokoknya nggak ada embel-embel deh, langsung verb. Nggak boleh ada they, that, sama and, nggak boleh. Udah jelas jawabannya adalah yang bravo. Lanjut kita ke nomor 9. Oke. Form when, nah ini kan ultraviolet radiation from the sun. Nah, ketika apa nih? Kita butuh apa nih? Sekali lagi ini kan dibentuk nih ya, terus ada when-nya. Ingat kalau when itu ini kan ada adverb ya, ketika. Berarti dia butuh subjek, dia butuh verb lagi. Nah, ini kan setelahnya nih nggak ada verb nih. Berarti kita butuh verb langsung. Ah, verbnya ada C sama delta. Yang ini udah jelas salah karena dimulai dengan noun. C sama delta ini mana? Ingat tadi saya bilang kalau pakai to sebelumnya harus ada kata kerja lagi. Sedangkan di sini tidak ada kata kerja sama sekali. Jelas jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut. Nomor 10. Nah. Oke, ini nih agak ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau place, kan ini udah ada ya. Kita lihat nih, ini udah realistic, ini dia subjeknya, kemudian place-nya verb nih. Sini sudah ada place-nya verb. Ketika sudah ada verb, memang ada Bapak Ibu setelah verb ada verb lagi, misalnya kayak kata finish, doing. Nah, itu tapi beberapa kata saja ya. Yang setelah kata kerja bisa kata kerja lagi, tapi biasanya kata kerjanya dalam bentuk verb ing. Nah, di sini yang setelah ini kata kerja itu nggak mungkin karena kan sekali lagi place to emphasize, nggak boleh kata kerja lagi gitu ya setelah place-nya di sini gitu. Kalau mau pun dipakai verb ing, tapi tidak semuanya gitu ya. Dan di place ini setelahnya nggak bisa pakai verb ing. Biasanya hanya finish gitu ya, finish, emphasizing segala macam. Maka ini salah dan ini juga salah karena tidak boleh ada kata kerja lagi setelah memang di sini sudah ada kata kerja. Dan kata kerja di sini setelah titik-titik terus kita ketemu lagi nih, ada is pictured-nya nih. Nah, berarti kita butuh objek. Oh, objek itu ada di Bravo sama Delta. Bravo sama Delta di sini sama-sama objek, tapi ada perbedaan nih. Ada yang pakai it sama what. Yang mana ya? Kalau yang it ini ya, Bapak Ibu ya, kalau yang it ini tuh dia tuh biasanya titik dulu.
gitu ya. Ini mau apa sih gitu? Apa sih on it is pictured? It-nya ini apa gitu ya. Dan ini karena kata penghubung, pakai kata penghubung, kita butuh penghubung gitu ya. Maka lebih ke yang delta. An emphasis on what is pictured in the unconscious gitu ya. Kalau it dia harus kayak titik dulu, misalnya a place on an emphasis titik. It is pictured. Nah, itu baru bisa. Ya. Untuk yang it-nya semoga dipahami. Selanjutnya, nah ini sebetulnya kalau tadi saya kasih tips and trick-nya kan pindah dulu ke 16 sampai 20 ya. Tapi kalau teman-teman tanggung atau Bapak Ibu ngerasa saya bisa ngerjain sampai 15 gitu ya silahkan. Nah, lanjut ke nomor 11 Bapak Ibu di sini. Sebentar. Nah, di nomor 11 ini nah, sekali lagi ini kan koma ya, berarti kan ini sebetulnya kayak kalimat anak kalimat atau kalimat penambah. Berarti di sini, makanya di sini kalau Bapak Ibu lihat, today used to measure. Nah, ini kan use-nya pakai verb ketiga tapi nggak ada to be-nya misalnya. Langsung aja nih subjeknya misalnya nggak ada langsung today, use kan today. Ini kan hanya untuk keterangan, nggak ada subjeknya, langsung use to bla bla bla. Makanya di sini kita butuhkan yang normal nih, yang sejati. Sejati itu apa? Kalimatnya ada subjek, verb, objeknya. Yang normal berarti tidak boleh ada which, tidak boleh ada that. Karena mereka itu dipakai biasanya untuk menambah aja ya, pelengkap. Maka tidak bisa. Nah, kita butuh subjek. Di sini nggak ada subjek, kita langsung verb. Ini objek ya, kalau di belakang kata kalian itu objek. Maka ini salah. Maka jelas jawabannya adalah bravo. Karena kita butuh subjek dan verb. Nah, nomor 12 ini banyak banget yang sering salah, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya yakin banyak teman-teman ngerasa kalau ini mah gampang gitu ya. Pasti jawabannya yang C, berpikir seperti itu. Kan ini komparatif. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalimatnya. Kalau membandingkan, kita kan harus membandingkan apple to apple. Ya, misalnya kualitas film tertentu dengan kualitas film. Ya, nah kita lihat nih kalimatnya. The film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long. 1 minute, nah 1 menit. Kalau teman-teman jawabannya 1 minute is longer than, 1 menit lebih panjang dibandingkan Gone with the Wind, berarti teman-teman mengkomparasi durasi sama judul film. Nggak nyambung ya. Ya, kan yang harus dibandingkan tuh harus apple to apple. Gitu. Jadi di sini kita bilangnya nggak mungkin 1 minute dia lebih panjang gitu ya, tapi kita harus bisa 1 minute longer. Nah, 1 menit lebih lama dibandingkan si durasinya Gone with the Wind. Dapat nggak teman-teman? Jadi kita ngomongin kalau, kita ngomong mengkomparasi durasi sama durasi. Karena mengkomparasi durasi sama durasi, kita nggak bisa langsung bilang is longer than. Harusnya longer than is 1 minute longer than is Gone with the Wind. Gitu. Ya, in length ini noun. Ya, noun gitu ya. Dan ini kan komparasi, nggak mungkin long, 1 minute long. Pasti mengkomparasi, ini nggak ada komparasinya sama sekali. Lanjut ke nomor 13. Nah, nomor 13 ini lihat tuh ada by-nya misalnya. Biasanya kalau yang by ini pasif gitu ya, kalimat pasif. Kalau kalimat pasif berarti apa, Miss? Berarti harus ada to be plus verb ketiga. Berarti kalau to be plus verb ketiga jelas lah. Jawabannya bravo. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Jangan langsung juga seperti itu. Kita lihat kalimatnya. Kalimat lengkapnya di sini ya. Subjeknya sama enggak gitu. Nah, di sini kan it was not reintroduced ya.
until berarti kan ini masih berhubungan dengan si it ini kan, si genus Echis ini. Jadi it was not reintroduced until, nah until apa nih gitu ya? Kalau was brought there di sini kan kita dia harus misalnya ada subjek-subjeknya udah, to-be-nya udah ada nih. Nah, to-be-nya kan kita ini sebetulnya masih dalam satu kalimat kan. Dia menjelaskan it juga kan, menjelaskan subjek yang sama. Supaya menghindari ketidakefektifan atau redundancy istilahnya yang kalimat tidak efektif. Ketika sudah ada subjek, dalam satu kalimat itu dalam satu kalimat itu ada dua kata kerja yang menjelaskan yang sama, ya berarti kita lihat nih, di sini ada was not-nya sudah ada, berarti tidak perlu lagi ada was-nya. Tidak perlu lagi ada to be-nya, karena masih menjelaskan subjek yang sama dalam satu kalimat. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi C sama delta sudah salah ya, karena ada by-nya. By itu kita butuh verb ketiga. Jadi bringing sama it brought-nya nggak mungkin. Kalau it brought berarti dia membawa, harusnya kan dia dibawa, maka jelas C sama delta salah. Yang B hampir banyak yang jawab yang bravo, karena bentuknya oh ya pasif to be verb ketiga. Tapi lihat lagi, jangan langsung di dalam structure ini, structure section di sini, jangan langsung seperti itu. Teman-teman harus lihat apakah memang dia menjelaskan kalimat pertama, menjelaskan subjek yang sama, dan apakah sudah tertulis to be-nya atau tidak. Seperti contoh di sini dia sudah tertulis, maka teman-teman hanya harus menambahkan verb ketiga saja. Nanti ada, terutama biasanya di nomor 1640, yang memang dia sama sekali tidak ada tulisan, tidak ada subjek sama verb to be sebelumnya. Jadi teman-teman boleh menuliskan to be plus verb ketiganya. Oke, lanjut. Kita ke sini. Oke, nomor 14. Nah, ini juga harus hati-hati ya teman-teman. Jadi dalam kalimat itu mereka tuh cuma ngubah-ngubah posisi aja. Misalnya, oh subjek, verb, objek. Terus adverb. Terus tadi kan adverbnya ada di depan. Kalau adverb di depan, gimana ya cara jawabnya gitu ya. Atau verb di depan, terus baru subjek kemudian. Jadi mereka ngotak-ngatik di situ saja ya biasanya teman-teman. Nah, yang harus teman-teman perhatikan, ini salah satu yang sering keluar, adalah ketika ada in, ya, keterangan tempat seperti ini saya kasih tahu formulanya. Jadi kalau ketemu ada in plus adverb of place, ya adverb place, teman-teman ada verb di sini. Verbnya ini itu tergantung dari subjek setelah si verb ya. Nah, bukan dari adverb place-nya. Jadi dia tergantung tensisnya itu mau plural, singular, past tense, present tense itu tergantung dari subjek yang ditulis setelah verb satu ini. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan in bla 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 bla, ada several vertically aligned. Mungkin teman-teman agak kekecoh ketika ada a honey beehive, sarang tawon, sarang lebah. Itu singular pasti jelas dong, Miss. Jawabannya is. Iya kalau nggak ada in-nya. Ya, kalau nggak ada in-nya bisa seperti itu. Tapi kebutuhannya ada in, jadi dia bukan ngomongin masalah si satu sarang lebah, tapi di situ ada apa. Nah, di situ ada apa? Jadi berlakunya dia in di sini hanya bukan subjek ya, tapi dia lebih ke keterangan tempatnya. Maka tadi saya bilang apa? Verbnya ini harus sesuai dengan si subjek setelahnya. Ini kan subjek setelahnya several. Nah, kalau several kan banyak plural. Maka jawabannya adalah bravo. Nah, kenapa nggak jawabannya C, Miss? In a honey beehive of several aligned wax cells, misalnya, with hexagonal wax cells, itu harus ada komanya lagi, wax cells, koma, misalnya stack close together, gitu ya. Terus kalau kenapa composed of itu juga several vertically aligned honeycombs, wax cells, composed of
kalau mau honey beehive itu jadi nggak pakai in, intinya kalau mau pakai in, kalau mau pakai C sama delta tuh innya dihapus gitu ya. Jadi there is a honey beehive of several bla bla gitu, jadi nggak pakai in-nya. 15. The shapes of snow crystals depend. Nah, kalau depend itu pasti ada pasangan dengan on. Berarti yang nggak ada on-nya itu, nih depend on. Jadi ada berapa pasangan kata ya. Collocations-nya yang harus kita tahu. Ini yang A salah, delta jelas salah. Nah, kita ngomong nih, apakah nih perbedaannya? Height, ketinggian, temperatur itu ngomongnya ketinggian kita ngomongnya jarak ya. Atau ya tinggi. Jadi jelas jawabannya C. Kalau temperatur sama kelembapan bukan ketinggian ya. Kalau ketinggian tuh biasanya kita ngomongnya jarak. Ketinggian dari permukaan dasar laut ke permukaan laut misalnya. Itu udah height-nya. Maka jelas jawabannya ya C. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, di sini adalah sesi structure. Kita bisa lanjut the next postingan, the next bahasan, next discussions dengan written expressions-nya.